Semuanya, perkenalkan nama saya Rera Salsabila dengan NIM 2023-08-1029. Yang mana di sini saya akan menjelaskan jawab kerja dari mata kuliah dari UAS mata kuliah pengolahan informasi berbasis pemrograman skrip, yang mana tugasnya itu kelompok membuat web pengajuan kerja profesi. Nah, di sini saya akan buat CRUD lowongan dan lowongan, yang mana di CRUD lowongan ini kita ada input yaitu koneksi PHP. Koneksi ini tuh untuk mengkoneksikan ke dalam database, karena kita menggunakan database-nya itu. Nah, di sini ada query untuk memanggil database, yaitu untuk dari tabel header footer. Jadi dari source itu mengambil data dari tabel header footer yang berada dalam database. Nah, di sini tuh ada untuk hapus lowongan yang sebelumnya sudah ditambahkan. Jadi ada beberapa lowongan yang sebelumnya sudah ditambahkan dan berada di tabel lowongan lalu ini dihapus. Maka ini ada kodenya, yaitu di sini ada variabel part ID lowongan, dollar part ID lowongan, eh, yang mana eh, part ID lowongan ini, variabel ini menyimpan data yang diinput oleh user dan akan masuk ke dalam ID lowongan yang terdapat dalam database. Nah, jika kita menghapusnya, maka eh, akan ada query, yaitu hapus dari tabel lowongan, yang mana itu ID lowongan yang ID-nya itu sudah tersimpan di dalam variabel ID lowongan yang diinput oleh user. Lalu di sini ada form tambah. Untuk tambah data, itu ini ada variabel dollar ID lowongan, dolar nama perusahaan, alamat perusahaan, dan dolar lowongan telah tersedia, yang mana ini menggunakan metode POST yang nanti akan tersimpan ke dalam dan tampil ke dalam database. Nah, di sini itu ada ID yang terdapat dalam database, maka di sini ada ID lowongan, nama perusahaan yang tersedia. Nah, di sini menggunakan if else, yang mana ada query untuk periksa apakah lowongan berhasil atau tidak, yang mana uh, query database-nya itu jika kita memasukkan data-data ini, nama perusahaan, alamat, ID, dan lowongan, maka akan masuk ke dalam tabel lowongan sesuai dengan kolom-kolom ini, yang mana variabel yang tersemat, data yang tersemat di dalam variabel ID lowongan, maka akan masuk ke dalam kolom di dalam database lowongan, yaitu ID lowongan. Begitupun yang nama perusahaan, data yang tersimpan di dalam variabel nama perusahaan yang sudah diinput oleh eh, user, maka akan tampil dan tersimpan di eh, kolom nama perusahaan di tabel lowongan. Nah, di jika misalnya ada error-nya, jika error maka akan tampil insert untuk lowongan, error insert untuk lowongan. Lalu di sini ada untuk ubah data, form ubah data. Nah, di sini juga ada variabel-variabelnya masih sama, dan menggunakan metode post juga. Nanti di sini ada query. Nah, di sini query-nya berbeda dibandingkan dengan yang eh, tambah, tapi di if ini masih sama. Ini ada query jika kita mengubah lowongan, yaitu nama untuk mengubah nama perusahaan, maka akan kita ubah sesuai dengan data yang tersimpan di dalam variabel nama perusahaan yang diinput oleh user. Nah, jika gagal, maka akan tampil error update lowongan. Nah, di sini ada panelnya, yaitu uh, ini ada title-nya. Ini sesuai dengan nama web yang bisa ubah dari database. Karena kita ada ke header footer-nya. Di sini ada header footer-nya. Ini juga nyambung ke dalam database dan ada gambar foto. Nah, di sini ada nama web, slogan, dan alamat. Ini sesuai dengan ID yang terdapat di kolom-kolom pada tabel header di database. Nah, di sini ada main. Main itu pertama ada navigation. Ini navigation khusus untuk halaman admin. Nah, posisinya karena kita berada di halaman lowongan, maka ketika
klik kelola data mahasiswa, maka dia akan memanggil untuk eh, beralih ke halaman utama admin. Lalu ketika kita klik kelola header footer, maka akan eh, memanggil untuk tampil root header footer. Begitupun yang kelola aside akan tampil root kelola aside. Nah, di sini ada artikel, kita tidak menggunakan div. Nah, di artikel ini itu menambahkan root untuk lowongan, yaitu form tambah data lowongan, jadi yang tersedia itu apa. Nah, di sini ada label ID lowongan, yang mana ketika kita isi ID lowongan, maka dia akan tersimpan ke dalam uh, ID lowongan, ke kolom yang ID lowongan di dalam database tersebut. Nah, nama perusahaan juga ketika kita masukkan nama perusahaan, maka akan tersimpan ke dalam database sesuai dengan ID kolom dari tabel lowongan itu. Nah, ini ada ubah. Jika kita klik ubah, ini form ubah. Untuk ID lowongan itu disable, jadi tidak bisa diubah. Lalu untuk nama perusahaan, jika kita mengganti nama perusahaan, maka akan dan masuk ke dalam kolom nama perusahaan di dalam database. Nah, ini jika kita gagal untuk bukan gagal. Kalau kita mau membatalkan untuk ubah, maka kita bisa klik batal. Nah, di sini ada query lagi untuk database-nya, jadi akan menyimpan semuanya ke dalam database, yaitu di tabel lowongan. Nah, di sini ada daftar lowongan, ini tabelnya. Jadi, data-data yang sudah dimasuk di input tadi akan masuk ke dalam tabel ini, yaitu ada nomor, ID lowongan, nama perusahaan lowongan, dan kelola. Yang mana di sini itu untuk menyambungkan ke database-nya itu ada echo, ini untuk menyambungkan ke database-nya, dan di sini ada echo 0 plus itu untuk kolom nomor, yang mana 0 plus ini akan menambah angka 111 setiap kita menambahkan data lowongan. Nah, sini ada ID lowongan, jadi akan tampil sesuai dengan yang ada di database di tabel ini. Nah, ini ada kelola itu bisa ubah dan bisa hapus. Jadi kalau ubah, kita bisa ubah lowongannya segi apa, alamat perusahaannya apa. Lalu di sini ada hapus. Jadi kita bisa menghapus datanya sesuai dengan ID lowongan. Nah, itu untuk uh, di lowongan. Nah, di sini ada scriptnya itu untuk batal ubah, form ubah, dan form tambah. Lalu di lowongan, ini akan tampil di halaman user bagian menu lowongan. eh, akan tampil tabel data-data lowongan yang tersedia sesuai dengan yang tadi sudah di-upload oleh admin. Jadi tabel-tabelnya akan tampil. Di sini saya akan menjelaskan sequence diagramnya eh, untuk kelola lowongan. Jadi ketika admin mengakses web, maka sistem akan menampilkan halaman pertama. Lalu jika admin memilih menu kelola lowongan, maka sistem akan menampilkan halaman untuk form kelola lowongan. Lalu jika admin mengisi form tersebut lalu menyimpannya, maka sistem akan menyimpan ke dalam database, lalu database akan validasi data ke sistem yang mana berhasil atau tidaknya. Jika berhasil, nanti sistem akan menampilkan data di tabel. Jika berhasil, sistem akan menampilkan data di tabel, dan admin bisa melihat data tersebut sudah tampil atau belum. Lalu, jika admin memilih mengubah data, maka sistem akan menyimpan data ke database, dan database akan validasi data ke sistem bahwa data tersebut sudah dirubah, dan sistem akan menampilkan tabel update terbaru dari lowongan tersebut. Lalu, jika admin menghapus data, maka sistem akan menyimpan data ke database bahwa data tersebut harus dihapus. Nah, database akan validasi data ke sistem bahwa datanya sudah hilang atau sudah dihapus, lalu sistem akan update data terbaru di tabel karena ada data yang sudah dihapus. Lalu sistem juga akan menampilkan tabel lowongan di halaman user. Lalu ini untuk tampilannya. Nah, ini jika kita mau tambahkan ID lowongan misalnya
01, nama perusahaan pribadi, alamat perusahaannya Jalan Cendrawasih, lalu lowongannya staff. Nah, ini tambah, maka akan tersimpan ke dalam database dan akan tampil ke dalam tabel lowongan. Nah, jika dihapus, misalkan mau hapus ini, maka ini akan hilang, lalu juga ubah. Nah, ini untuk jika mau membatalkan ubah, maka bisa klik batal. Nah, ini untuk ID lowongannya tidak bisa diubah karena disable. Nah, ini misalkan mau ganti jadi HRD, ubah, maka akan keubah. Nah, untuk data-data ini akan tampil di halaman user. Nah, ini PT Budi Jalan Cendrawasih lowongannya HRD. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.